Oke, jadi ini pertemuan pertama konsen kita ya, Nastri ini. Iya Bu, betul sekali. Jadi apakah Nastri ini sudah bisa menceritakan apa masalahnya Nastri ini? Baik Bu, masalah yang saya alami itu terkait tentang proses pembelajaran saya Bu, yang dimana saya mengalami kesulitan belajar itu terutama di bagian perhitungan Ibu, seperti pelajaran yang memiliki hitungan itu matematika, fisika, begitu Bu. Sedangkan waktu saya kelas 10 Ibu, saya menyukai hitungan Ibu. Kira-kira menurut Nastri ini mengapa Nastri ini bisa mengalami hal tersebut? Kalau dari saya Ibu, saya mengalami kejenuhan, kayak kebosanan. Misalnya Ibu, itu hitung-hitungan dengan terlalu rumit untuk saya pahami. Mana lagi dihitung angkanya, belum lagi misalnya kalau ada di fisika, bagaimana jarak-jaraknya dihitung, itu membuat saya pusing Ibu, dan saya itu susah memahami hal itu. Jadi Nastri ini merasa jenuh dalam belajar ya. Jadi Nastri ini seperti mengalami kejenuhan dalam belajar, seperti itu. Iya Ibu, betul sekali. Saya itu jenuh dalam belajar, terutama itu dalam matematika Ibu. Jadi saya datang ke sini untuk meminta bantuan agar menghilangkan perasaan itu yang saya alami Ibu. Dan kita kan sudah kelas 11 gitu, nggak lama nih kelas 12. Kalau masih belum paham terkait hitung-hitungan, bagaimana nanti saya akan melanjutkan di kelas 12 tersebut Ibu? Jadi Nastri ini seperti merasa kecemasan ya, cemas terhadap hal-hal yang akan terjadi di kelas 12 ini, karena Nastri ini belum bisa memahami materi pelajaran di kelas 11 ya. Iya Ibu, betul sekali Ibu. Apalagi kan di kelas 12 itu nanti kita akan menginjak yang namanya ujian. Jadi bagaimana saya memahami hitung-hitungan, dan saya juga belum memahami hitung-hitungan, terutama di kelas 11 ini kan ini patokan di kelas 11 untuk kita di kelas 12 memahami hitungan. Jadi ini merupakan pertemuan pertama kita ya untuk melakukan proses konseling. Jadi sebelumnya coba Nak Lira ceritakan apa masalahnya. Ini Bu, kurang nyaman, gak serasa dekat sama orang lain atau bertemu sama orang lain, ataupun kayak misalnya ada satu perkumpulan terus saya juga ada di situ, saya kurang nyaman serasa Bu, kayak gelisah kayak begitu kalau misalnya dekat dengan orang lain. Jadi Nak Lira ini merasa tidak nyaman ketika berada di perkumpulan orang lain. Kira-kira apa yang menjadi penyebab sehingga Nak Lira ini kurang nyaman gitu? Kalau itu Bu, saya kurang tahu karena pas SMP itu saya sangat aktif berorganisasi dan bersosialisasi. Bahkan saya memiliki banyak teman, kayak banyak temanku dari hasil dari berorganisasi dan bersosialisasi itu. Cuman setelah saat libur setelah ujian nasional, tiba-tiba saya jadi orang yang lebih suka menyendiri, kayak lebih cenderung menghindar dari perkumpulan orang Bu. Jadi Nak Lira sendiri masih ragu ya kenapa Nak Lira ini bisa jadi orang yang suka menyendiri, atau bisa dibilang Nak Lira ini sekarang introvert ya, tidak seperti waktu SMP yang sering melakukan kegiatan-kegiatan, sering bersosialisasi dengan teman-temannya. Kira-kira apa yang Nak Lira sekarang rasakan sehingga Nak Lira itu bisa jadi begini? Kalau sekarang Bu, saya malah jadi mungkin bisa dibilang overthinking, karena saya merasa teman-teman kelas saya ini kayak cerita belakang Kak Bu, kayak mencerita kejelekan-kejelekanku di belakangku, padahal mereka belum kenal sama saya begitu Bu. Bahkan saya selalu menghindar mereka, terus mereka tahu tentang saya ini dari mana Bu, begitu. Makanya saya semakin menjauh karena saya tahu mereka selalu cerita kejelekanku Bu. Jadi Nak Lira ini overthinking ya. Nak Lira ini merasa selalu dicerita dari belakang ya, oleh teman-temannya gitu. Iya Bu.
Baiklah Nanya, ini pertemuan pertama kita melakukan konseling. Jadi coba Nanya ceritakan apa masalah Nanya ini. Jadi begini Bu, akhir-akhir ini saya itu sering terlambat ke sekolah, sehingga guru di mata pelajaran pertama itu sering tidak menghadirkan saya dan tidak mengizinkan saya masuk di kelasnya, apalagi di hari Rabu mata pelajaran fisika. Saya sama sekali tidak diizinkan masuk di kelasnya Bu. Apa yang membuat Nanya sehingga datang terlambat pada jam pelajaran tersebut? Saya itu terlambat Ibu karena malamnya saya harus membantu orang tua saya untuk jualan. Saya itu pulang jualan itu jam 10, kemudian saya itu refreshing otak saya dengan main game sekitar satu jam atau 1,5 jam. Kemudian saya memaksimalkan bangun pagi Bu, tapi ketika saya berangkat ada saja faktor eksternalnya Ibu, misalnya macet. Saya itu tidak bisa menghindari macet karena tidak ada alternatif lain Ibu, tidak ada jalan lain untuk menuju sekolah, cuma satu jalan Ibu. Jadi Nanya ini datang terlambat ke sekolah itu karena membantu orang tua dan adanya faktor lainnya. Ya Ibu, apalagi di hari Rabu Ibu, ketika saya terlambat biar 1 menit saya itu tidak dikasih toleransi sama guru mata pelajaran fisika saya Ibu. Padahal guru-guru yang lainnya masih memberikan toleransi kepada saya Ibu, walaupun saya terlambat 10 menit setelah guru itu masuk, saya tetap diizinkan untuk masuk di kelasnya Ibu. Jadi Nanya ini terlambat ya. Terus bagaimana perasaan yang Nanya alami saat terlambat pada jam pelajaran tersebut? Saya itu Bu merasa kesal sama guru di mata pelajaran fisika itu karena saya itu tidak apa-apa Ibu kalau dialpakan, asalkan saya itu bisa masuk di kelasnya untuk mendengarkan materi, karena ketika saya mendengarkan penjelasan saya itu bisa tangkap Ibu dengan cepat apa yang dijelaskan ketimbang saya harus belajar dan membaca sendiri Ibu. Jadi Nanya ini merasa kurang diperhatikan oleh guru tersebut, kurang diberikan kesempatan oleh guru tersebut pada jam terutamanya pada jam pelajaran fisika ya. Iya Ibu, sehingga dengan tidak masuk ke kelasnya saya itu tidak tahu materi yang dijelaskan Ibu, sehingga nilai saya itu turun dan ranking saya juga menurun, dan bisa jadi ketika saya mendaftar di perguruan tinggi jalur undangan saya tidak lolos Ibu. Baik, berdasarkan yang saya amati saat melakukan konselor dengan konseli, yaitu konselor Lira, adanya respon yang baik terhadap konselinya, yang dimana Lira mampu merespon pertanyaan dari konselinya berdasarkan urutan kepentingan yang diperlukan oleh konselinya. Di sini juga konselor mampu memberikan pernyataan yang logis terhadap konselinya, dan Lira mampu memfasilitasi konselinya tentang bagaimana mengungkapkan perasaannya. Namun yang kurang yaitu Lira kurang merespon perasaan dari konselinya, yang dimana Lira itu kurang mengungkapkan perasaannya melalui pemikiran konselinya, dan Lira juga memberikan argumentasi yang logis terhadap konselinya. Mungkin itu pengamatan dari saya. Baik, berdasarkan pengamatan yang saya lihat antara proses konseling Saudari Lira dan Saudari Astrini, di mana Saudari Lira ini sebagai konselor dan Saudari Astrini sebagai konseli. Saya rasa konselor tersebut sudah merespon pernyataan konseli berdasarkan urutan kepentingan secara kronologis, merespon pernyataan konseli berdasarkan sebab akibat, serta memfasilitasi konseli untuk mengeksplorasi isi pembicaraan. Selain itu, konselor tersebut sudah merespon perasaan permukaan yang diungkapkan
oleh konseli, kemudian merespon pernyataan yang diungkapkan melalui pengalaman konseli, serta merespon perasaan yang diungkapkan melalui pikiran konseli. Namun di sini saya melihat konselor tersebut kurang dalam merespon perasaan terselubung di balik pernyataan konseli. Adapun selanjutnya yaitu konselor tersebut sudah memberikan respon terhadap pikiran yang diungkapkan konseli, serta memberikan respon terhadap argumentasi logis yang dikemukakan oleh konseli. Namun untuk memberikan respon terhadap argumentasi yang tidak logis, saya rasa konselor tersebut tidak memberikan respon dikarenakan konseli tersebut tidak mengungkapkan argumentasi yang tidak logis kepada konselor tersebut. Baik, menurut saya saat saya berperan sebagai konselor, saya sudah bisa memfasilitasi konseli untuk mengeksplorasi isi pembicaraan, sehingga saya sudah bisa memahami dan mengerti apa yang disampaikan oleh konseli, serta saya juga bisa memahami perasaan terselubung di balik pernyataan konseli. Akan tetapi, saya mengalami kesulitan dalam menunjukkan ekspresi dan menyusun kata-kata untuk menyimpulkan pernyataan konseli. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.